Selamat sore Tribunor, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Mei 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tuntut transparansi tambang emas di Gunung Botak, GMKI Ambon seruduk kantor Gubernur Maluku. Kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon, aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku, Senin 18 Mei 2026. Aksi ini menuntut transparansi dari pemerintah Provinsi Maluku terkait dana operasional Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan yang dibentuk pemerintah. Selanjutnya terkait lingkungan yang rusak akibat dampak bahan beracun dan berbahaya atau B3 jenis sianida dan merkuri yang beredar di lokasi tambang emas Gunung Botak, Pulau Buru, Kabupaten Buru. Masa aksi juga menuntut transparansi terkait perusahaan yang mengelola koperasi yang berada di tambang. Pantauan tribunambon.com terlihat masa aksi memegang spanduk dengan menggunakan sound system mereka berorasi di depan kantor gubernur. Orasi yang lontarkan secara bergantian itu tak hanya dari mahasiswa GMKI tetapi juga dari sejumlah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buru. Koordinasi Lapangan atau Korlap Thomas Tamala meminta pemerintah Provinsi Maluku terkait transparansi pengelolaan tambang emas Gunung Botak. Pasalnya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti dilakukan tanpa kehadiran hukum dan pengelolaan ekonomi yang jelas. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat seperti ancaman kesehatan, konflik sosial, kriminalitas, hingga kedaulatan negara. Masa aksi juga menyoroti terkait distribusi bahan kimia, dugaan keterlibatan oknum aparat hingga keberadaan tenaga kerja asing di kawasan pertambangan. Menurutnya, Tribunors, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung. Mereka meminta kehadiran langsung Gubernur Maluku atau Wakil Gubernur Maluku. Ya, baik. Pertama-tama yang saya hormati Gubernur istimewa ini, kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon memohon untuk Bapak yang ada di atas, entah di lantai berapapun itu, mohon pendengar apa yang kami. Kalian halangi kami, tidak mau kalian berdiri di sini, kami di bawah. Ngapain kalian minta seperti itu? Kalian datang di tambang. Kajian-kajian kami berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di Pulau Buru. Yang pertama, yang akan kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini sampaikan, tadi memang sudah disampaikan. Jangan bersih sendiri. Perlu saya ingatkan kawan-kawan, sebelum negara ini ada, bumi Pupualo itu sudah ada. Ya, bumi Pupualo itu sudah ada. Soal air, bumi dan tanah, masyarakat bumi Pupualo itu sudah mengklaim bahwa itu merupakan wilayah kami, kawan-kawan. Kenapa ini? Tribuners, belasan pamflet warnai aksi demonstrasi GMKI Ambon soal transparansi tambang Gunung Botak. Masa aksi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku dengan membawa atribut pelengkap demo Senin 18 Mei 2026. Berbagai tulisan yang dibuat itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan mereka. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat tulisan yang berwarna hitam dan merah ditulis pada lembaran triplex. Berikut tulisan-tulisan yang dibuat oleh pendemo. Ada Save Masyarakat Adat, kemudian Ruang Hidup Kami Dirampas, kemudian GMKI for Buru, siapa yang diuntungkan? Kami jelas dirugikan. Selanjutnya ada Akeba Pemerintah, transparansi bukan investasi, menolak diam di tengah ketololan pemerintah, Save Pulau Buru, GMKI mode HL hadap langsung. Kemudian ada juga
tulisan pemerintah enak, rakyat sengsara. Dari Ambon Forburu, Gunung Botak, bukan wilayah kosong. Diberitakan sebelumnya puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku pada Senin 18 Mei 2026. Aksi ini menuntut transparansi dari pemerintah Provinsi Maluku terkait dana operasional Satuan Tugas atau Satgas, penertiban kawasan hutan atau PKH dan yang dibentuk pemerintah. Selanjutnya terkait lingkungan yang rusak akibat dampak bahan beracun dan berbahaya atau B3 jenis cyanida dan merkuri yang beredar di lokasi tambang emas Gunung Botak, Pulau Buru, Kabupaten Buru. Massa aksi juga menuntut transparansi terkait perusahaan yang mengelola koperasi yang berada di tambang. Koordinator lapangan atau Korlap Thomas Tamala meminta pemerintah Provinsi Maluku terkait transparansi pengelolaan tambang emas Gunung Botak. Pasalnya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti dilakukan tanpa kehadiran hukum dan pengelolaan ekonomi yang jelas. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat seperti ancaman kesehatan, konflik sosial, kriminalitas, hingga kedaulatan rakyat. Kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon memohon untuk Bapak yang ada di atas, entah di lantai berapapun itu, mohon pendengar apa yang kami. Kalian halangi kami, tidak mau kalian berdiri di sini, kami di bawah. Niat buang hajat, pria ini temukan sosok tanpa identitas di bawah JMP Ambon. Warga kota Ambon digegarkan dengan penemuan sesosok jenazah perempuan tanpa identitas di muara sungai Wairuhu, kawasan bawah JMP, Negeri Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Senin 18 Mei 2026 dini hari. Jenazah pertama kali ditemukan seorang pengemudi Maxim bernama Markus Lapi, 37 tahun, saat dirinya berhenti untuk buang air besar di sekitar lokasi kejadian. Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai, menjelaskan penemuan mayat terjadi sekitar pukul 4:30 dini hari di muara sungai Wairuhu, tepat di kawasan bawah JMP. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos lengan panjang berwarna coklat dan celana panjang motif bunga-bunga. Menurut keterangan saksi Markus Lapi, saat itu dirinya sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi DS 1384AW. Namun karena merasa ingin buang air besar, ia turun di sekitar lokasi penemuan. Tanpa sengaja, Markus melihat sosok tubuh perempuan tergeletak di muara sungai. Karena panik, ia langsung melaporkan penemuan tersebut ke pos unit PRC Ditsamapta Polda Maluku untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian. Sekitar pukul 7 pagi, personil SPKT Polresta Ambon bersama personil SPKT Polsek Sirimau serta Babin Kamtipmas Desa Galala dan Negeri Hatiwe Kecil tiba di lokasi kejadian. Petugas kemudian mengevakuasi korban ke daratan sambil menunggu tim identifikasi. Selanjutnya pukul 7.51 waktu Indonesia Timur, tim identifikasi Polresta Ambon melakukan pemeriksaan terhadap korban di lokasi kejadian. Tak lama berselang, sekitar pukul 8 pagi, jenazah dievakuasi ke ruang jenazah RS Bayangkara Tantui untuk menjalani visum luar dan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal dokter umum, Dr. Urai Afrilia Arumsari, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, kondisi jasad disebut telah cukup lama berada di dalam air dan belum ditemukan tanda kaku mayat. Ibda Janet mengungkapkan berdasarkan informasi warga sekitar, korban diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan identitas melalui alat handheld milik tim identifikasi menunjukkan korban bernama Tuti Rahmawati Sowakil, 31 tahun, beragama Islam dan beralamat di kawasan Kampung Kisar Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau. Namun saat dikonfirmasi Ketua RT 002 RW 007 Pandan Kasturi, Simon Laimeheriwa, menyebut bahwa korban bukan merupakan warga di wilayah tersebut.
Hingga kini jenazah korban masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Tantui sambil menunggu proses identifikasi lanjutan serta pihak keluarga yang merasa kehilangan. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. CV Alif Tumadale disomasi soal pembangunan Pasar Hatukau Waterfront City. Pemerintah negeri Batu Merah sebut itu salah sasaran. Pemerintah negeri atau Pemnek Batu Merah menegaskan somasi yang dilayangkan kuasa hukum Insanto Capital Limited kepada Direktur CV Alif Tumadale Alham Valeo dinilai keliru dan salah sasaran. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya somasi 1 tertanggal 11 Mei 2026 dari tim kuasa hukum Insanto Capital Limited yang ditujukan kepada Direktur CV Alif Tumadale Alham Valeo serta Mecetani Hatu selaku pemilik toko Indojaya. Somasi itu yang dilayangkan terkait pembangunan Pasar Hatukau Waterfront City di kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Dalam somasi itu, kuasa hukum Insanto Capital Limited mengklaim kepemilikan atas area pertokoan Batu Merah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan dan menuding adanya aktivitas pembangunan tanpa izin di atas lahan dimaksud. Sekretaris Negeri Batu Merah Arlis Lisa Holid mengatakan somasi itu salah sasaran dan tidak sesuai fakta pelaksanaan proyek pembangunan pasar. Dia menegaskan apabila terdapat pihak yang berkeberatan dan memiliki kepentingan di kawasan itu, harusnya menyurati kepada institusi pemerintah bukan kepada pengembang. Karena terkait sengketa klaim lahan, institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam urusan administrasi, aset maupun tata kelola kawasan dimaksud. Namun di sisi lain, Tribuners, pemerintah negeri Batu Merah menilai bahwa persoalan tersebut merupakan sengketa lama yang memiliki dimensi administrasi dan historis yang kompleks, termasuk juga berkaitan dengan hubungan antara CV45 dan Bank Maluku pada masa sebelumnya. Menanggapi sengketa itu, Arlis menegaskan area yang saat ini digunakan dalam aktivitas proyek selama ini difungsikan sebagai fasilitas umum dan akses masyarakat. Selanjutnya terkait keterlibatan orang ketiga lainnya yakni Indojaya, pemerintah negeri Batu Merah menegaskan proyek pembangunan secara administratif dan kesepakatan hanya dilaksanakan oleh satu pengembang yakni CV Alif Tumadale yang diketuai Alham Valeo. Dikatakannya tidak ada keterlibatan pihak ketiga manapun dalam pembangunan pasar bertemakan Waterfront City tersebut. Arlis menegaskan informasi yang beredar merupakan opini yang tidak besar. Maksud kami, informasi yang beredar merupakan opini yang tidak benar dan menyesatkan publik. Karena tidak ada keterlibatan Pemnek Batu Merah maupun kepada pengembang CV Alif Tumadale. Arlis menjelaskan hubungan dengan pihak Indojaya hanya sebatas penggunaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan melalui mekanisme sewa pakai guna mendukung aktivitas teknis proyek di lapangan. Bukan bentuk kerja sama investasi maupun keterlibatan sebagai pengembang proyek. Sementara itu, Tribuners, Direktur CV Alif Tumadale Alham Valeo sebelumnya juga telah menegaskan bahwa seluruh pekerjaan proyek sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaannya tanpa keterlibatan pihak lain sebagai mitra pembangunan. Ia menegaskan pembangunan di area sekitar lokasi proyek hanya bersifat sementara sebagai tempat penampungan material pekerjaan dan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait. Ia juga memastikan pembangunan Pasar Pasar Hatukau Waterfront City tetap berjalan sesuai prosedur resmi dan menjadi bagian dari program penguatan ekonomi masyarakat Batu Merah melalui penyediaan fasilitas perdagangan yang lebih representatif dan tertata. Oke, kali ini. Lanjut.
bahwa pekerjaan ini hanya dilakukan dan dilaksanakan oleh CP Alistumadale, dan mecetan HP itu tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan ini. Memang betul bahwa beta menyewa beliau punya kendaraan untuk operasional di bawah, itu hanya sebatas itu saja. Yang kedua, bahwa terkait dengan somasi yang beredar yang sudah dilayangkan kepada saya selaku Direktur CP Alistumadale dan beberapa tembusan kepada pemerintah negeri Batu Merah, tembusan ke pemerintah kota, tembusan kepada provinsi, menurut beta bahwa itu adalah mungkin salah alamat, karena beta hanya menggunakan fasilitas umum di bawah itu berupa jalan raya Batu Merah. Dalam hal ini kepengelolaannya adalah Balai Jalan Nasional, dan saya sudah menghadap ke Balai Jalan Nasional bahwa kita menggunakan separuh badan jalan itu untuk tempat material untuk beberapa saat, seperti itu. Tribuners Kapolsek Sirimau tegaskan tidak ada tempat bagi pelaku pengeroyokan di Ambon. Kapolsek Sirimau Ibtu Bastian Tuhuteru menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kriminalitas di wilayah hukumnya, terutama kasus kekerasan bersama yang meresahkan masyarakat. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan cepat kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pemuda di kawasan Urimesing, Kota Ambon. 3 terduga pelaku berhasil diamankan masing-masing berinisial SA 56 tahun, JA 48 tahun, dan GP 50 tahun. Menurutnya langkah cepat itu merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sirimau. Para terduga pelaku tersebut diamankan di rumah masing-masing dan kini telah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sirimau. Kapolsek menegaskan proses hukum terhadap kasus tersebut akan berjalan tanpa pandang bulu. Polisi juga masih mendalami motif dan peran masing-masing terduga pelaku dalam aksi pengeroyokan tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara-cara kekerasan yang justru berujung pidana. Ibtu Bastian memastikan situasi keamanan di wilayah Sirimau tetap aman dan kondusif, namun pihak kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. Diketahui kasus dugaan pengeroyokan tersebut menimpa seorang pemuda bernama Gino Brian Kalahotu, 22 tahun. Korban mengaku dikeroyok sejumlah orang saat hendak menonton pertandingan sepak bola di lapangan Urimesing Jumat 15 Mei 2026 malam. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar dan bengkak di sejumlah bagian tubuh dan menjalani visum di RS Bayangkara Ambon. Dapat kami menyampaikan juga bahwa kami berharap masyarakat di wilayah Komposisi Sirimau jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, apalagi melakukan kekerasan bersama. Dan kami pastikan bahwa tidak ada tempat bagi para pelaku kejahatan. Kami tindak tegas, tidak kompromi. Dan saya pastikan wilayah Sirimau aman. Apabila ada yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum, kami akan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami berharap masyarakat ke depan tidak lagi seperti begini. Terima kasih. Berita terakhir, Tribuners, nobar film Pesta Babi, pemuda Masohi beri pesan jaga tatanan adat dan kemanusiaan.
Ratusan warga Kota Masohi yang didominasi para muda-mudi antusias nonton bareng atau nobar film Pesta Babi digelar di pelataran Dinas Perpustakaan Maluku Tengah Sabtu 16 Mei 2026 malam. Mereka disuguhi film dokumenter bertemakan perampasan lahan masyarakat adat di Papua Selatan. Film yang disutradarai dan Dilaksono itu mengulas bagaimana masyarakat adat di Papua diperhadapkan dengan proyek strategis nasional atau PSN yang mengambil alih sebagian besar lahan sumber penghidupan mereka. Acara nobar dan diskusi ini merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Maluku Tengah yang meliputi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, serta Front Pemuda Mahasiswa Maluku atau FPMM. Kolaborasi ini juga diperkuat oleh sejumlah lembaga internal kampus lokal, diantaranya BEM Fakultas Hukum Universitas Dr. Jarwati Helu, BEM Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Jarwati Helu, dan BEM STAI Said Parinta Masohi, kemudian BEM STKIP Gotong Royong Masohi. Dari film berdurasi hampir 2 jam itu, pemuda Kota Masohi memberikan pesan kritis untuk menjaga tatanan adat dan kemanusiaan. Hal itu disampaikan Ketua Kami Maluku Tengah sekaligus perwakilan koalisi penyelenggara, Sultan Musa. Sultan mengajak masyarakat untuk semakin peduli. Sultan menyayangkan tatanan adat dan masalah kemanusiaan yang terjadi di depan mata seringkali luput dari perhatian publik. Melalui media film dokumenter ini, koalisi berharap ada pemantik empati baru di tengah masyarakat Maluku Tengah. Sultan juga mengklarifikasi anggapan keliru yang kerap muncul di luar terkait judul film dokumenter tersebut. Menurutnya, narasi Pesta Babi seringkali disalahpahami secara harfiah sebagai sebuah pesta pora belaka. Padahal film tersebut menyimpan kritik mendalam atas penindasan hak-hak mendasar masyarakat adat. Ia menilai saat ini tatanan masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan, bahkan cenderung didiskriminasi akibat ekspansi industri yang masif. Salah satu potret nyata yang digambarkan dalam film tersebut adalah bagaimana instrumen kebijakan negara kerap kali digunakan untuk memuluskan kepentingan korporasi dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal. Menghadapi upaya pencegahan dari aparat sama seperti pemutaran film serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia, penyelenggaraan nobar di Masohi ini juga tidak lepas dari tantangan dan hambatan khususnya dari pihak keamanan. Sultan membeberkan bahwa sebelum acara dimulai pihaknya sempat menghadapi upaya persuasif dari aparat kepolisian agar kegiatan tersebut dipertimbangkan kembali untuk tidak dilaksanakan. Namun kendati menghadapi tekanan psikologis dan upaya negosiasi dari aparat, seluruh elemen yang tergabung dalam aliansi penyelenggara memilih bergeming demi menyuarakan kebenaran. Narasumber kita ini Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.